Oke, baik. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 4. Bertemu kembali dengan saya, Denny Agustiawan. Salam semangat ya, dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan. Oke, baik. Pada pembelajaran kali ini, ya, pada kesempatan kali ini, ya, mari kita belajar bersama di pembelajaran tema yang keempat, ya, berbagai pekerjaan. Tolong disiapkan buku modulnya dulu. Disiapkan ya buku modulnya ya. Oke, baik. Jika sudah, bagaimana tadi kalian sudah mengikuti renungan pagi pada pagi hari ini? Oke, jika sudah pastinya, lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Bagaimana tentang pembelajaran sebelumnya? Apakah ada kesulitan? Jika ada kesulitan tolong disampaikan ya di WA ya. Terus saya mau sebelum masuk pembelajaran, saya akan sedikit menginformasikan bahwa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya akan ngecek tugas kalian ya. Mungkin saya akan menghubungi mama papa kalian untuk datang ke rumah tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Setidaknya saya ingin tahu kemampuan kalian sejauh mana selama pembelajaran daring ini. Apakah sudah mengerjakan tugas apa belum? Apakah selama di rumah kalian hanya bermain HP atau hal yang lainnya? Saya ingin berkomunikasi sama orang tua kalian. Seperti itu ya. Baik, saya akan melanjutkan di pembelajaran yang kelima. Pembelajaran kelima itu khususnya di halaman 19 ya. Pembelajaran 5 khususnya halaman 19 ini. Saya, buka bukunya ini ya, di halaman 19, ini saya tunjukkan. Oke, di pembelajaran ini, pembelajaran 5, diharapkan yang pertama, siswa mampu mengetahui, menggali informasi tentang pengaruh sumber daya alam dan jenis pekerjaan. Yang berikutnya, mampu menggambar benda 3 dimensi. Sebelum masuk ke inti, saya akan mereview dulu pembelajaran yang sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang lebah pekerja dan lebah pejantan. Nah, dari cerita tersebut ada sebuah hikmah yang dapat kita petik ya. Hikmahnya kita tidak boleh mengakui hak ya, hak yang dimiliki orang lain atau sesuatu yang dimiliki orang lain itu tidak boleh. Nah, terus yang berikutnya kita belajar tentang cerita kisah inspiratif. Inspiratif itu sebuah contoh ya, sebuah contoh yang dapat kita tiru ya. Sebuah contoh yang dapat kita tiru inspiratif dari Dokter Owen. Dokter Owen ini adalah seorang dokter yang apa ya istilahnya, yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan masyarakat ya, untuk peduli kemanusiaan. Meskipun, ayahnya seorang pengusaha dan ingin menjadikan Dokter Owen seorang pengusaha, tetapi, Dokter Owen tidak tertarik menjadi pengusaha, dia ingin, membantu masyarakat terutama di kota Solo. Nah, itu ya dikenal oleh masyarakat Solo. Akhirnya dari situ kita dapat belajar, ya kita dapat belajar dari kisah Dokter Owen, dari kisah tadi lebah dan lebah pekerja itu kita dapat ambil hikmahnya. Nah, terus pada pembelajaran 5 ini, pada pembelajaran 5 ya, pada pembelajaran 5 kisah penebang pohon. Namanya saja judulnya berbagai pekerjaan. Tadi ada lebah pekerja, ya ini contoh di hewannya. Kemudian ada kisah Dokter Owen, seorang dokter. Kemudian di sini ada kisah penebang pohon. Oke, kalian bisa simak ini gambarnya ada di sini, meskipun gambarnya hitam putih, tapi masih terlihat jelas tulisannya. Jika saya mempunyai waktu 6 jam memotong pohon dengan kapak, akan saya habiskan 1 jam mengasah kapak. Itu adalah tulisan dari Abraham Lincoln. Ya, di situ kalian bisa menulis maksudnya gini, kamu bisa membaca yang ada di teks tersebut. Kemudian saya bacakan ya. Suatu hari
seorang pengusaha kayu menerima pelamar penebang kayu, dan sang penebang kayu berjanji melakukan yang terbaik. Sang pengusaha kemudian memberikan modal kerja kepada penebang kayu berupa kapak yang masih baru dan amat tajam, ya. Jadi, seorang penebang kayu tadi, seorang pengusaha tadi menerima karyawan karyawan baru, seorang yang ingin menebang kayu tadi. Kemudian lanjut di paragraf kedua. Di paragraf kedua ini, pada hari pertama bekerja, sang penebang bekerja sepenuh hati dan bisa menebang 10 kayu karena kesungguhan kerja dan ketajaman kapak tersebut. Kemudian, sang pengusaha melihat hasilnya, akhirnya memuji kepada pegawai barunya. "Wah, kerja kamu luar biasa. Belum pernah ada penebang kayu dengan hasil seperti engkau. Bagus, teruskan." Kemudian di paragraf ketiga, "Terima kasih Tuan," sahut sang penebang sambil tersenyum puas atas kerjanya hari ini. Pasti sangat bangga ketika seseorang dipuji oleh seorang atasan. Misal saya umpamakan lain, contoh, ketika kamu melakukan sesuatu di rumah, hal kecil dan hal sederhana. Misal nih, ketika sepulang sekolah, pakaiannya dirapikan, kemudian mengerjakan tugas, pasti ketika orang tua pulang kerja atau melihat kamu seperti itu, pasti yang terucap adalah sangat luar biasa sekali. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan ya, atau pujian. Pasti sangat sebagai kita ya, ketika dapat pujian itu akan membuat kita termotivasi, seperti itu. Terus berikutnya, di hari kedua, dibaliknya ya, halaman 20, hari kedua sang penebang berangkat dengan semangat dan penuh motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan. Ya, motivasi adalah sebuah dorongan. Terus berikutnya, dia bekerja keras, tapi anehnya dia hanya mampu menebang 8 pohon. Hari berikutnya dia mencoba bekerja lebih keras, berangkat lebih pagi, tapi sekali lagi dia mampu menebang 7 pohon. Dari 10, kemudian turun menjadi 8, kemudian turun menjadi 7. Kemudian sang penebang kayu berangkat lebih pagi lagi karena dia tak percaya usahanya dengan maksimal, tapi hasilnya terus menurun. Kemudian, tapi sekali lagi hasil tebangannya kayunya semakin lama semakin menurun. Kemudian, menemui sang majikannya, "Tuan, sepertinya aku kehilangan kemampuan dan keahlianku dalam menebang. Aku malu dengan hasil kerjaku," kata sang penebang. Dia mengakui walaupun hasilnya sedikit, tapi dia tidak berbohong. Sekali lagi tidak berbohong, dia mengatakan dengan jujur bahwa hasil kerjanya menurun. Kemudian sang majikan dengan penuh perhatian menyimak dan berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang terjadi." Kemudian, "Kapan terakhir Anda mengasah kapak yang aku berikan?" Sang penebang itu mendongak dan menunjukkan muka keheranan. "Mengasah kapak? Bagaimana aku sempat mengasah kapak?" Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kali kamu mengasah?" Ya, kemudian, "Tuan, sungguh saya sibuk sekali menebang kayu dari pagi sampai sore. Saya menebang kayu. Mana sempat saya menghabiskan waktu mengasah kapak yang Tuan amanahkan kepadaku." Kemudian sambil tersenyum sang majikan, "Tahukah Anda di sini letak masalah terbesar Anda?" Masih ingat ketika halaman lanjut ya, halaman 21. "Masih ingat saya memberikan kapak baru dan tajam untuk bekerja pertama kali ditambah dengan skill dan keahlianmu, maka Anda mencapai hasil dan prestasi yang luar biasa." Terus berikutnya, sambil menghela nafas, sang majikan melanjutkan, "Hari berikutnya engkau bekerja seperti biasa dengan skill dan tenaga yang sama, tapi hasilnya terus menurun. Semakin hari, engkau bekerja semakin keras dan bekerja semakin keras. Tetapi ketika ada alat pendukungmu yaitu kapak tidak engkau asah, maka ketajamannya menumpul."
Kemudian akhirnya sang penebang kayu menyadari kesalahannya. Jadi seperti itu ya, itu ada tadi salah satu ceritanya. Saya simpulkan seperti ini, ketika, penebang kayu tadi mendapat kapak yang baru, hari pertama dia dapat menebang 10 pohon, kemudian di hari berikutnya semakin menurun, akhirnya sang, penebang kayu tadi curhat bahwa dia mengakui hasil kerjanya semakin turun. Tapi sang majikan atau seorang pengusaha tadi memberikan sebuah motivasi yang tidak langsung menjelekkan atau menghujat sang penebang tadi. Lah, sang pengusaha tadi mencari tahu kenapa kok bisa turun. Akhirnya sang penebang pohon tadi menceritakan bahwa kapaknya itu tidak diasah. Akhirnya hasilnya terus menurun. Seperti itu. Lah, hikmah yang dapat diambil meskipun kita mempunyai kemampuan atau skill, tetapi jika kita tidak pernah mengasah atau berlatih, maka hasilnya akan nihil. Hasilnya akan semakin lama semakin turun. Bisa dicontohkan di berbagai jenis pekerjaan apapun, entah sekolah, entah bekerja, atau hal yang lain. Saya berikan contoh sederhana. Misal nih, saya merumpamakan diri saya sendiri. Misal saya tidak belajar, ya, saya tidak belajar, saya tidak mungkin berada di sini, berada di hadapan kalian ya, dan menjadi seorang guru. Misal ini, saya tidak mau belajar, ya, karena seorang guru itu harus belajar dan belajar dan belajar, harus mengupdate kemampuannya. Tujuannya apa? Agar siswa yang diajarkan tadi dapat menyerap ilmu yang diperoleh oleh seorang guru. Atau saya contohkan hal yang lain. Misal nih, kalian sekolah mendapatkan penjelasan dari seorang guru, tetapi waktu dijelaskan kamu paham. Ya, waktu setelah dijelaskan kamu paham. Kemudian beberapa hari berikutnya, ketika ditanyakan kembali hal yang sama, jika kamu tidak belajar, kamu pasti akan lupa. Saya yakin itu. Saya pastikan kenapa? Karena sesuatu hal yang tidak kita latih, yang tidak pernah kita pelajari, yang terjadi adalah seperti contoh tadi, lupa, akan terus menurun skillnya dan kemampuannya. Seperti itu ya. Kiranya seperti itu. Oke, terus tugasnya di halaman 21 kalian bisa melihat ada 3 pertanyaan ya. Apa judul cerita di atas? Kalian bisa menjawabnya. Kemudian, apa hikmah yang dapat kita petik? Hikmah ya, hikmah itu seperti pesan-pesan yang dapat kita petik, pesan yang dapat kita contoh, yang dapat kita menjadikan kisah inspirasi buat kita, maksudnya buat contoh lah. Kemudian nomor 3, setelah kamu membaca teks di atas, informasi apa yang dapat kalian dapatkan? Informasi apa yang kalian dapatkan setelah membaca teks tersebut? Terus berikutnya di halaman 22, di sini ada seni rupa 3 dimensi. Saya tidak akan membahas panjang lebar ya, langsung saja. Seni rupa 3 dimensi merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi. Ada panjang, yang pertama, kemudian ada lebar, yang kedua, kemudian ada tinggi. Unsur seni rupa, ya tadi, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, menempati ruang, bisa dilihat dari segala sudut pandang. Misal ini gambar depan, sudut pandang ya, gambar depan. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Nah, kemudian bisa dilihat dari sini. Nah, ini kemudian bisa dilihat dari sini. Nah, itu adalah salah satu contoh 3 dimensi, bisa dilihat dari beberapa sisi. Belakang bisa terlihat, samping bisa terlihat, sini bisa terlihat ya. Sedangkan 2 dimensi hanya berupa gambar seperti ini. Ini 2 dimensi hanya berupa sebuah gambar. Oke, seperti itu ya. Terus kalian bisa membacanya sendiri di halaman 22 ya. Teknik aplikasi merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit. Kemudian teknik mosaik
ya, yang pernah kita belajar bersama itu, kemudian teknik merakit, kemudian ada teknik pahat, kemudian teknik cor. Di sini ada semua, kalian bisa membacanya di halaman berapa ini tuh, 22. Kemudian tugasnya di halaman 23. Amatilah gambar berikut. Pilihlah dari satu dari keenam jenis pekerjaan di atas. Gambarkan jenis pekerjaan yang kamu sukai. Ini maaf, tipe ya, suaki. Yang kamu sukai maksudnya dari gambar tersebut. Misal, saya suka gambar seorang guru. Nah, jadi digambarkan di buku tulis seorang guru, misal dari gambar ini ya, bisa digambarkan contoh di sini, atau punya contoh yang lain digambarkan di buku gambar atau buku tulisnya di situ, kemudian diwarna. Kemudian nomor 2, jelaskan teknik yang digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Tekniknya ada berapa di situ? Di situ ada 5 teknik, kalian bisa menulisnya kembali di situ. Baik, kiranya seperti itu pembelajaran pada hari ini. Jika ada salah kata dari saya atau ada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sebelum ditutup pembelajarannya, alangkah baiknya jika kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Tolong berdoa yang serius ya. Doa Bapa kami, eh, tangannya dilipat. Silakan berdoa Bapa kami. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak video berikut ini. Sampai bertemu lagi di hari Senin. Begitu saya akhiri. Selamat pagi dan sampai jumpa.